Selamat pagi seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 dan juga seluruh Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah awal semester 1 di tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema Sehati Melangkah Bersama. Mari kita menikmati ibadah ini dan dengan penuh rasa syukur kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, juga siswa-siswi Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama memulai atau membuka tahun pelajaran 2020-2021. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak sambil kita akan menaikkan pujian Aku Hendak Bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Atas seluruh bumi. Mari sekali lagi kita akan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi.
Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, semua Bapak Ibu guru, karyawan dan siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai di sepanjang satu pelajaran yang boleh kami lewati ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami ingin mengawali tahun pelajaran 2020-2021 bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Berkatilah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, biarlah semuanya itu menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Berkati juga firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu juga siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa kita bawa atau kita serahkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melalui transfer ke nomor rekening sekolah. Yang kedua juga bisa diantar atau diserahkan kepada tata usaha atau TU sekolah. Dan yang ketiga bisa juga diserahkan ketika kita sudah kembali ke sekolah ini. Semua dengan keterangan persembahan ibadah. Mari kita iringi persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kita akan berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh menyelenggarakan ibadah syukur kami Tuhan untuk mengawali tahun ajaran baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan sendiri yang memberkati anak-anak-Mu dan Bapak Ibu Guru yang sudah memberikannya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan kami yakin Engkau sendiri yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikut ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bu Clara. Mari kita tundukkan kepala, kita mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Bu Clara bersama-sama. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami
Kami sungguh bersyukur untuk setiap rahmat, kasih, pertolongan-Mu yang terus sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, secara khusus karena pada hari ini kami Kau perkenankan untuk mengikuti ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021. Sungguh kami hanya berserah kepadamu, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah penguasa atas segalanya. Kami bersyukur ya Bapa untuk kegiatan MPLS yang sudah kami selenggarakan dari hari Senin sampai dengan hari ini. Sungguh hanya karena rahmat, kasih dan penyertaan-Mu, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami terus mohon rahmat penyertaan-Mu ya Bapa, karena di akhir kegiatan MPLS ini, kami akan mengadakan kegiatan retret bagi siswa-siswi kami kelas 7. Karena situasi dan kondisi, retret harus kami adakan secara online. Namun kami tetap yakin dan percaya Engkau berkenan hadir dalam diri setiap anak-anak kami, menyentuh dan membukakan hati setiap mereka, sehingga mereka sungguh dapat mendengarkan firman-Mu. Mereka sungguh dapat mengenal Engkau secara lebih baik dalam hidup mereka. Kami mohon kurnia rahmat-Mu juga ya Bapa, bagi setiap Bapak Ibu guru yang akan mendampingi kegiatan retret. Engkau yang sungguh menjagai hati setiap mereka, sehingga mereka sungguh dapat melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, memperkenalkan Engkau lebih jauh lagi kepada anak-anak kami. Kami sungguh serahkan kepadamu ya Bapa, kegiatan retret online yang akan kami lakukan pada hari ini sampai dengan esok hari. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang membuat segalanya menjadi berhasil. Karena Engkaulah satu-satunya Allah, sumber kekuatan bagi kami. Kami juga mau serahkan ya Bapa, seluruh kegiatan belajar mengajar kami di tahun pelajaran 2020-2021 ini ya Bapa. Di saat kami harus beradaptasi dengan cara belajar yang baru, banyak hal yang kami seringkali tidak bisa lakukan dengan baik. Banyak hal yang seringkali tidak bisa kami persiapkan dengan baik karena kekurangan kami. Namun kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberkati setiap kami yang mengandalkan Engkau. Engkau senantiasa menyertai setiap kami yang terus percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa berimanuel dengan kami. Berkatilah seluruh proses pembelajaran kami ya Bapa. Meskipun kami harus melakukan pembelajaran secara online, kami rindu Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap proses belajar mengajar kami. Kami rindu Engkau yang menyempurnakan setiap kegiatan belajar mengajar kami. Kami rindu Engkau juga yang senantiasa menjagai hati setiap kami, guru, siswa, yang sedang saling belajar. Kami juga mau serahkan ya Bapa, seluruh sarana prasarana yang kami pakai dalam proses pembelajaran online ini. Kami rindu Engkau yang menyempurnakan setiap apa yang sudah kami persiapkan dengan baik. Dan kami rindu Nama-Mu terus dipermuliakan melalui setiap kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, secara khusus untuk anak-anak kami, seluruh siswa-siswi kami SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Engkau yang berkati setiap mereka ya Bapa, Engkau yang jagai setiap mereka. Engkau jauhkan anak-anak kami dari segala penyakit, secara khusus penyakit COVID-19 ini. Engkau yang jagai setiap mereka, jagai hati pikiran mereka, agar mereka senantiasa tumbuh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengenal Engkau. Engkau yang juga memberkati anak-anak kami ya Bapa dalam proses belajar secara online. Engkau yang tambahkan hikmat kepada setiap mereka, sehingga mereka mampu mengerti, mampu memahami
apa yang sudah kami persiapkan, apa yang sudah kami berikan kepada anak-anak kami. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami rindu pula Engkau yang terus dipermuliakan melalui tumbuh kembang anak-anak kami di tempat ini, karena mereka semakin hari semakin mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, secara khusus bagi kami sendiri, guru-guru dan karyawan di SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami mohon berkat penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Jagai setiap kami. Jangan biarkan satupun daripada setiap kami jatuh sakit, secara khusus penyakit COVID-19 ini. Kami mohon hikmat-Mu juga terus ada dalam setiap kami, sehingga kami dapat mempersiapkan seluruh proses belajar mengajar dengan lebih baik lagi. Dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa, juga bagi seluruh orang tua siswa di SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dalam masa yang memang kurang mengenakan bagi kami semua, Engkau yang terus jagai, Engkau yang terus berkati setiap orang tua anak-anak kami di tempat ini. Engkau berkati kehidupan rumah tangga mereka, Engkau berkati penghasilan mereka secara ekonomi, sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan setiap anak-anak kami. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk badan pengurus dan yayasan, yang sudah sungguh mempersiapkan sarana prasarana, memikirkan yang terbaik untuk sekolah kami SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Engkau juga lindungi dan jagai setiap mereka. Jagai mereka dari segala mara bahaya. Engkau berkati setiap kehidupan rumah tangga mereka juga. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami mau serahkan seluruh kegiatan belajar mengajar kami sepanjang tahun ini hanya di dalam tangan kasih, rahmat dan penyertaan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah, penguasa seluruh alam semesta. Namun juga Engkau Allah yang sungguh dekat di hati kami. Engkau Allah yang sungguh mengetahui setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang setia mendengar seru doa kami. Segala doa, syukur, pujian, dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih untuk Bu Clara yang sudah memimpin doa syafaat pada pagi hari ini. Tibalah waktunya bagi kita, Bapak Ibu, karyawan dan siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Heri Santoso dengan tema Sehati Melangkah Bersama. Sehati melangkah bersama. Mari kita awali perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan, bersamamu Bapakku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kepada Pendeta Heri Santoso kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyapa setiap kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh bertemu dengan Engkau sendiri, dan hidup kami tidak hanya diperkaya dengan kebenaran-Mu,
tetapi hidup kami boleh diubahkan dan boleh memberkati orang lain oleh karena firman-Mu hidup di dalam diri kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sebuah lagu kuno yang saya ingin menyanyikannya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, lagu ini sederhana tetapi penuh dengan sebuah makna yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa sebenarnya kita sekalian ini sedang berjalan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kehidupan kita bukanlah kebetulan, kita ada oleh karena memang Tuhan mengadakan kita. Dan kalau kita ada di zaman ini, berada di sekolah Kristen Kalam Kudus, itu semuanya bukan kebetulan. Kalau kita ada di semester ini, di SMP Kristen Kalam Kudus, kita menjalani masa belajar yang harus lewat daring atau internet, semuanya bukan kebetulan. Tetapi Allah ingin kita memang ada di dalamnya. Dan di dalam menjalaninya, Tuhan ingin kita itu bisa sehati melangkah bersama. Nah, bagaimana kita bisa sehati melangkah bersama? Kita mesti mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, itu mungkin yang tahu kotnya Pak Heri agak sedikit salah-salah, lah. Yang penting kata-katanya tidak salah. Sebab semuanya itu ada di Mazmur 133. Judul yang diberikan oleh LAI adalah persaudaraan yang rukun. Kalau kita ingin sehati melangkah bersama, maka sesungguhnya kita memang harus mendengarkan apa yang Daud katakan kepada setiap kita. Ketika kita bisa sehati melangkah bersama, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu, maka berkat Tuhan itu akan ada bersama-sama dengan kita. Segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Itu artinya, jika kita menyadari bahwa kita itu ada di zaman ini, ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, ada di SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, entah orang tua, entah guru, entah karyawan, entah siswa, kita semuanya diminta Tuhan untuk boleh mewujudkan damai sejahtera dan berkat-Nya dengan menjalankan yang namanya hidup rukun. Dan hidup rukun itu akan membuat kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kalau dikatakan di sini sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ini bukan satu permohonan, satu keinginan, bukan. Tetapi ini satu pernyataan yang dikatakan oleh Daud, bahwa ketika kita hidup rukun, ketika kita sehati melangkah bersama, maka ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang tiada taranya, sampai digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Keterbatasan kita membuat kita tidak bisa menggambarkan dengan baik metafora atau gambaran yang diberikan oleh pemazmur. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita bisa menggambarkannya, minyak yang turun ke leher Harun, minyak yang turun ke jubahnya, embun yang dari gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion, itu sesuatu yang indah.
Bagaimana mungkin kita tidak bisa menggambarkannya dengan jelas, tetapi itu sesuatu yang begitu luar biasa sampai Daud menjadikan sebagai gambaran kehidupan rukun itu, keindahan dan kebaikannya seperti itu. Ada dua kunci untuk mewujudkan kehidupan rukun yang dinyatakan oleh Daud kepada kita. Yang pertama itu adalah lagu ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, tuntun aku. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau kita mau rukun, kita ini kan beda-beda satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Warna kulit kita beda, asal keluarga kita beda, keadaan ekonomi kita beda, cara pikir kita beda, cara merasa kita berbeda. Bagaimana kita bisa menjadi satu? Bagaimana kita bisa sehati melangkah bersama? Bagaimana bisa mewujudkan kerukunan yang membuat berkat-berkat Allah itu turun atas kita? Tidak ada yang lain kecuali kita sekalian semuanya dengan segala perbedaan menatap kepada satu hal yang sama. Apa itu? Tuhan sendiri. Hanya ketika setiap kita bersedia untuk memandang kepada Tuhan, memahami bahwa hidup saya itu bergantung kepadanya, memahami bahwa segala situasi yang terjadi itu diatur oleh Tuhan, memahami bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Kalau kita sama-sama menatap pada Tuhan yang sama, maka kita akan bisa menciptakan yang namanya kerukunan. Kita bisa menciptakan yang namanya sehati bersama. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setelah memberikan gambaran tentang keindahan yang terwujud ketika kehidupan rukun, maka pemazmur menutup dengan kata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tuhan, Allah perjanjian, Yahweh yang menjadi pengatur segalanya. Dan kalau kerukunan itu ada, semuanya karena masing-masing menatap kepada Tuhan yang sama. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, sepanjang satu semester ini dalam pembelajaran daring yang tidak mudah, kita sama-sama menatap kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang menentukan saya ada di SMP ini, Tuhan yang menentukan saya ada di masa ini, Tuhan yang menentukan ada pembelajaran ini, Tuhan yang menentukan memakai ini dan itu di dalam pembelajaran. Mari kita menatap kepada Tuhan itu. Tuhan yang memulaikan, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Mari kita yakini kalau kita memandang pada Tuhan, segala perbedaan itu akan sirna. Segala hal yang masing-masing dengan segala ego dan keinginan serta kemauannya sendiri akan sirna diganti dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, ini kunci yang pertama, kita tatap kepada Tuhan yang sama, yang menentukan dan mengatur segala sesuatunya. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua sesungguhnya ada di dalam lagu ini. Kita sama-sama kerja. Lagunya kok salah ini ya? Oh salah gini ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Nah, ini kunci yang kedua. Apa kunci yang kedua? Kita kerja sama-sama. Kita bersama-sama kerja. Kalau dikatakan kita bersama-sama kerja, itu bukan berarti kita melakukan hal yang sama semuanya. Bukan itu. Tetapi kita, bahasa kerennya sekarang itu berkolaborasi. Bahasa keren yang lain adalah kita itu satu teamwork. Kita masing-masing dengan bagiannya sendiri-sendiri. Ada orang tua melakukan bagiannya sebagai orang tua. Ada guru yang melakukan bagiannya sebagai guru. Ada siswa yang melakukan bagiannya sebagai siswa. Kalau masing-masing kita melakukan bagian kita masing-masing secara bertanggung jawab, maka kita akan bisa menghasilkan ketenangan, kedamaian dan juga kerukunan. Karena masing-masing akan memahami
Kita akan bisa tidak hanya menuntaskan apa yang harus kita lakukan, tetapi kita akan merasa tenang karena kita mengerjakan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan mengerjakannya itu secara bertanggung jawab. Saya beritahu ya, ada satu kunci cara menghancurkan sebuah organisasi atau kepanitiaan. Ada yang tahu bagaimana caranya? Sederhana. Kalau engkau jadi salah satu bagian dari organisasi atau panitia itu, jangan melakukan apa-apa. Kalau engkau jadi sekretaris, kamu mogok aja, enggak usah jadi sekretaris. Enggak usah lakukan tugas sekretaris. Atau kalau engkau menjadi si perlengkapan, engkau tidak melakukan tugasmu sebagai si perlengkapan. Saya jamin organisasi atau kepanitiaan itu akan kacau balau. Tapi jangan dilakukan, itu dosa dan Tuhan tidak berkenan kepada hal itu. Tapi sebaliknya kalau kita ingin membuat kepanitiaan berjalan lancar, tidak perlu kita melakukan lebih dari bagian kita, malah kacau. Kalau yang namanya bendahara mengerjakan pekerjaannya sekretaris, kalau yang namanya sekretaris mengerjakan bagian perlengkapan, kalau bagian perlengkapan ikut-ikut mengerjakan bagiannya si acara, kacau balau. Cukup berada di bagiannya masing-masing, maka kepanitiaan atau organisasi itu akan sukses. Ini kunci yang kedua. Kalau kita ingin sehati melangkah bersama menciptakan kerukunan dan berkat Tuhan itu hadir di tengah-tengah sekolah kita, lakukan bagian masing-masing. Kalau jadi guru, belajar mengajar sebaik-baiknya. Kalau jadi siswa, belajar untuk mendengarkan, patuh, mengerjakan tugas secara bertanggung jawab. Kalau jadi orang tua, mengarahkan anak-anak di pembelajaran daring ini. Saya yakin kalau semuanya mengerjakan bagian masing-masing, maka kerukunan itu tercipta. Dan seperti yang dikatakan Alkitab, berkat Tuhan itu akan bersama-sama dengan setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita bisa sehati melangkah bersama dengan dua kunci. Satu, mari kita tatap Tuhan bersama-sama. Dan kedua, mari kita bersama-sama mengerjakan bagian kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin bukan kebetulan kami ada di zaman ini, kami ada di tengah-tengah kondisi pandemi. Bukan kebetulan kami ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Bukan kebetulan kami ada di SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Bukan kebetulan kami satu kelas dengan teman kami. Bukan kebetulan wali kelas itu menjadi wali kelas kami. Bukan kebetulan orang-orang yang ada di sekitar kami. Semuanya sudah Engkau atur dan Engkau ingin kami bisa sehati melangkah bersama, menciptakan kerukunan sehingga berkat-berkat surgawi turun atas setiap kami. Tuhan, tolonglah kami boleh terus menatap Engkau, dan tolonglah kami boleh bertanggung jawab mengerjakan bagian kami masing-masing, sehingga sungguh kami boleh menciptakan komunitas Kristen yang tidak hanya memberkati diri kami, tapi memberkati sebanyak-banyaknya orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati mengajarmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati hidup keluargamu, memberkati keseluruhan dirimu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati. Selamat memasuki dan menyusuri tahun ajaran yang baru yang penuh dengan keseruan, dan kita yakin Tuhan bersama-sama kita. Immanuel.